Nih kalau yang aktif di dunia maya pasti sering ketawa-ketawa nih, walaupun lagi sendiri. Penyebabnya tak lain tak bukan adalah banyaknya meme yang beredar di dunia maya. Mulai dari polisi sampai politisi jadi bahan ketawaan. Kenapa bisa begitu? Tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu? Lo tau nggak kenapa? Enggak. Karena kita semua pada nggak tahu, waktunya Yana mau nanya. Mana lagi nih memenya? Beraneka macam meme bertebaran, mulai dari meme soal banjir Jakarta, di situ kadang saya merasa sedihnya Bribka Dewi, dan yang paling mutakhir, meme Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana alias Lulung. Meme Haji Lulung bentuk kekesalan warga, bentuk keisengan warga, atau apa ya? Coba kita tanya sama warganya langsung. Lucu sih, menghibur. Lucu. Gokil sih. Lucu gitu. Kadang menghibur, menggelitik. Suka menyinggung pemerintah. Nyindir-nyindir orang-orang tertentu kayak misalnya Haji Lulung. Suka menyinggung perasaan-perasaan yang orang-orang jomblo gitu. Mungkin itu salah satu protes masyarakat mungkin ya. Biar cara lebih halus di meme aja gitu. Sesuai pembahasan atau tidak? Coba katakan kalau sesuai. Oh enggak, Bapak ngumpulin orang. Makanya saya katakan, Bapak ngumpulin betul. Bapak ngumpulin ulang. Betul. Untuk menandatangani bahwa betul. Betul. Makanya sekarang mau sesuai atau kita memakai undang-undang itu aja. Ini semua sesuai peraturan. Meme Haji Lulung ini emang buntut konflik DPRD dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Konflik mereka berkaitan sama RAPBD DKI tahun ini. Ahok menuding DPRD memasukkan dana siluman ke RAPBD tahun 2015. Sementara DPRD menuduh Ahok memberikan RAPBD yang belum disepakati DPRD kepada Kementerian Dalam Negeri. Meme muncul setelah terjadi keributan antara Ahok dan anggota DPRD dalam mediasi di Kemendagri. Ahok, Lulung, dan anggota DPRD lainnya saling berbicara dengan nada tinggi. Makanya tak pantas dilontarkan anggota DPRD kepada Ahok. Kalau ada usulan dari kita terus disepakati polisi. Kejadian ini memicu reaksi publik. Sorotan publik ditujukan kepada Lulung yang sejak awal rapat terlihat menyerang Ahok. Lulung memang dikenal sebagai politikus yang berseberangan dengan Ahok. Usai rapat mediasi ini, kekecewaan terhadap anggota DPRD pun menyeruak. Suara publik muncul dalam wujud meme Haji Lulung. Meme ini memanjuri dunia maya, ramai di Facebook, Pet, dan Twitter. Bahkan di Twitter, Haji Lulung sempat menjadi trending topik dunia dengan tagar Save Haji Lulung. Duh, gimana ya rasanya jadi trending topik dunia? Supaya lebih jelas, nih Yana mau nanya langsung sama yang bersangkutan. Nah Bang, kan Abang udah lihat berbagai meme nih di dunia sosial ya. Oh, tanggapan Bang Haji Lulung sendiri seperti apa nih melihatnya? Saya sampai hari ini nggak ngelihat. Gak ngeliat? Kenapa Bang nggak lihat? Karena begini, saya kebiasaan itu melihat yang mau positif saja, yang negatif saya nggak lihat. Karena hari ini saya sedang melakukan penegakan hukum. Kalau saya melihat itu nanti semangat saya nggak ada, ya. Karena ini merupakan pressure, merupakan membalik opini, ya masyarakat kepada yang sesungguhnya. Tapi tanggapan keluarga gimana Bang sama ini ngelihat biasa-biasa. apa yang di media sosial? Biasa-biasa saja. Dia yakin papanya benar, keluarganya benar. Cuman dia punya keyakinan itu deh. Karena saya belajar dari pasar Tanah Abang ada 3 sih. Pekerjaan, duit, jurang. Kalau pekerjaan ini baik, terus ada uangnya yang tidak ada manfaat atau bohongin orang, kita termasuk jurang. Itu 20 sampai 30, 40, 35 tahun lah saya belajar itu. Tapi sebenarnya di mata Bang Haji Lulung nih, apa sih yang mendorong masyarakat sampai akhirnya banyak berkomentar di dunia maya? Itu kan bayaran semua. Ngelihatnya Kan bayaran Bapak Haji. Awalnya itu mereka orang yang memang sengaja orang yang dipakai orang tertentu ya. Kemudian ada masyarakat yang spontan ikut. Wih, kalau yang bikinnya bayaran, ngabisin berapa duit ya Bang buat bayarnya? Kalau menurut Yana nih, meme ini udah jadi media baru dalam menyalurkan kekecewaan dan opini masyarakat. Kini saat internet berada dalam genggaman, meme menyebar dengan mudahnya dan dengan cepatnya. Pasti dia tahu. Ya kan? Gak percaya? Supaya lebih jelas, nih Yana mau nanya sama ahlinya. Ini kan kita ngomongin soal meme yang sekarang banyak banget beredar di dunia maya.
Sebenarnya kenapa sih bisa sampai se-booming itu gitu Pak saat ini Pak? Ya sebenarnya itu fenomena lama. Tapi sekarang membuat meme itu sangat mudah. Kita dengan ponsel aja sudah bisa edit gambar, nambahin kata-kata dan lain-lain gitu. Apalagi sekarang terjadinya di media sosial sehingga penyebarannya cepat. Dan menariknya adalah setiap meme yang berkembang menyebar kemana-mana itu akhirnya orangnya ikut terkenal yang membuat. Akibatnya seperti ada hadiah bagi mereka yang meme-nya bagus menyebar kemana-mana, dia followernya naik. Bener juga ya kata Pak Nukman ini. Dulu bikin kritik sosial nggak semudah ini. Meski sudah menggunakan media gambar, tapi penyebarannya nggak semasif sekarang dan umumnya dilakukan oleh orang-orang profesional. Salah satu kritik sosial yang terkenal dan bertahan lama, karikatur Benny dan Mais di harian Kompas. Lewat dua sosok ini nih beragam kritik sosial disampaikan. Di media massa lainnya, karikatur bermuatan kritik sosial juga bertebaran. Namun kini kritik sosial dimudahkan pembuatan dan penyebarannya dengan kemajuan teknologi. Siapapun kini bisa dengan mudah berkreasi dan beropini. Meski mudah dan bebas, tapi tetap aja ada batasan yang harus diperhatikan loh. Karena ancaman hukum bisa saja menjerat kalau ada yang merasa tersinggung. Nah, ini pengguna media sosial mesti paham betul ini bahwa apapun yang melanggar hukum akan bisa dituntut secara hukum. Dan yang melanggar hukum apa kalau di internet? Satu adalah SARA. Ya kan, SARA itu nggak offline, nggak online kena semua. Ya. Kedua adalah karena ada undang-undang ITE, itu ada pasal khusus mengenai pencemaran nama baik. Yang sekarang begitu gampang digunakan oleh siapapun yang merasa tercemar nama baiknya. Makanya hati-hati. Setiap hal yang mengandung fakta hukum, ya, kalau bikin meme hati-hati, lihat fakta hukumnya. Ancaman bagi pelanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE penjara 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadi hati-hati ya, berkreasi, beropini sah-sah saja. Tapi harus diingat, sebagai warga negara yang baik, ada undang-undang yang harus kita patuhi. Dunia maya memang dunia yang sangat bebas di mana kita bisa berkomentar dan bersuara semau kita. Tetapi selalu ada etika dan batasan yang harus kita cermati agar tidak ada orang yang tersakiti. Benar nggak? Nah sekarang masih ada juga yang mau nanya tapi nggak tahu gimana dan kemana nanyanya. Tenang aja, mention aja ke @yana mau nanya. Dan dia tanyain karena Yana selalu mau nanya.